Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Vanessa. Hai, selamat pagi Rati. Aduh, pink sekali hari ini. Cerah ya? Saya siap mencerahkan masyarakat Indonesia dan berbagai informasi akan kita kabarkan di Apa Kabar Indonesia Pagi tentunya. Nah, hari ini kita juga akan menyoroti terkait ternyata di sejumlah daerah di Pilkada serentak ada kurang lebih 48 calon tunggal akan melawan kota kosong. Nah, ini fenomena apa yang terjadi sebenarnya saat ini ya? Itu dia, dan ini bahkan jumlahnya kan lebih banyak dibandingkan dengan pada saat pemilu sebelumnya kan. Ini ada apa nanti kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi, termasuk juga hari ini nanti kita akan pantau ya bagaimanakah tes kesehatan di sejumlah daerah ya. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini pamit mencari ikan, seorang pemuda tepatnya di Sleman, Yogyakarta ditemukan tewas meninggal dunia di gorong-gorong Sungai Code. Pemuda berinisial SGP berusia 25 tahun, warga Sindua di Melati, Sleman tersebut hilang usai pamit mencari ikan di lokasi tersebut. Korban awalnya pergi ke sungai pada Jumat malam, namun hingga Sabtu malam tidak kembali. Petugas Basarnas kemudian melakukan penyelaman ke dasar sungai untuk mencari keberadaan korban. Bahkan setelah hampir setengah jam penyelaman, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Setelah dievakuasi, jasad korban selanjutnya diserahkan kepada keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Yogyakarta, kami ajak Anda bergeser ke wilayah lain, pemirsa. Ini akibat menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Ini sekali lagi untuk Anda, perhatian ya pemirsa ya. Mobil yang ditumpangi oleh selebgram asal Lampung ini tertabrak kereta di perlintasan kereta api Kelurahan Kampung Baru, Bandar Lampung. Peristiwa ini terjadi saat mobil yang ditumpangi selebgram yakni Regita Cicilia Maharani bersama teman prianya ini melintas di perlintasan kereta api. Palang pintu perlintasan mulai diturunkan dengan sirene peringatan telah berbunyi. Pengemudi diduga mengabaikan peringatan petugas sehingga terus melaju. Naas saat berada di tengah perlintasan kereta, mobil korban ini terhenti karena padatnya lalu lintas. Sehingga mobil korban pun tertabrak kereta dan terseret sejauh 30 meter. Akibat benturan keras, kedua korban mengalami luka parah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Baik, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter klinik ini tepatnya di Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten bertambah menjadi 2 orang. Dari hasil olah TKP, pihak kepolisian ini terduga pelaku tidak memiliki izin praktek sebagai dokter, melainkan hanya sebagai perawat saja. Informasinya pemirsa, seorang remaja perempuan ini menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan oleh dokter saat berobat di sebuah klinik di kawasan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten. Sang dokter diduga meraba area sensitif korban dengan modus prosedural medis saat pemeriksaan berlangsung. Warga korban beserta juga warga ini geram dan langsung mendatangi dokter klinik tersebut. Terduga pelaku bahkan sempat menyangkal melakukan pelecehan seksual dan menyebut tindakan medis yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan prosedur. Korban yang merasa dilecehkan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Metro Tangerang Kota. Dari Tangerang kita ajak Anda menuju ke Lampung pemirsa. Ini ada ratusan warga di Desa Bangunan, Kecamatan Palas, Lampung Selatan menggeruduk kantor kepala desa. Ada apa? Ini lantaran telah melakukan perbuatan asusila terhadap seorang pegawai kesehatan herbal. Aksi warga ini memuncak dipicu dengan kelakuan sang kades yang dinilai tidak terpuji ketika korban sedang tugas praktek di kantor desa tersebut. Ditambah lagi, aksi cabul yang dilakukan bertepatan dengan hari Jumat ketika warga ini sedang melakukan sholat Jumat. Warga menuntut oknum kades diberhentikan sebab telah mencoreng nama baik desa. Sudah hari Jumat, biasanya sholat Jumat, beribadah begitu ya. Nah, kalau ini dosanya double nggak nih? Dosa double. Dosa ada bang ya, aduh, tapi kemudian langsung ditindak oleh warga. Semoga tidak main hakim sendiri ya. Betul, dan semoga tidak dicontoh oleh kades-kades lainnya, jangan harus, ya. wajib itu.
Kita geser ya ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Depok tewas di dalam rutan Depok diduga lantaran dianiaya oleh tahanan lainnya. Jadi informasinya RA tahanan kasus narkoba ini pemirsa yang ditangkap Polda Metro Jaya dan dalam proses tahap 2 di Kejaksaan Negeri Depok meninggal dunia dikeroyok tahanan lain di rutan Depok, Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2024 lalu. Jadi RA ini yang baru masuk pada tanggal 29 Agustus lalu diduga pemirsa melontarkan kata-kata tidak menyenangkan kepada tahanan lain yang kemudian membuat tahanan lain ini terpancing emosi. RA kemudian dianiaya dengan tangan kosong oleh 6 pelaku hingga meninggal dunia. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan menunggu ya bagaimanakah hasil otopsi terkait dengan penyebab kematian dari korban. Karena kalau kemudian memang kematiannya akibat penganiayaan tersebut tentu sang narapidana, sang pelaku ini juga akan dikenai hukuman yang setimpal ya. Dari Depok nih kita geser sedikit pemirsa ke daerah Bekasi di pemirsa. 3 rumah di perumahan Pondok Pekayon Indah di Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat kebocoran gas dari rumah berlantai 2 hingga merambat ke 2 rumah lainnya. 3 rumah terbakar di perumahan Pondok Pekayon Indah, Jalan Elang, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Sabtu sore. Kebakaran terjadi dari salah satu rumah berlantai 2 yang ternyata memproduksi bakpao dan juga dimsum. Asap pekat putih terlihat membakar bagian atas rumah berlantai 2 hingga merambat ini ke 2 rumah lainnya. Api diduga berawal dari rumah berlantai 2 yang diproduksi atau yang memproduksi bakpao dan juga dimsum. Tiba-tiba terjadi kebocoran gas di gas 3 kg atau gas melon yang biasanya kita kenal. Ini hingga api langsung membesar dan membakar ke seluruh rumah. Saat ini juga masih mungkin diidentifikasi apa yang menjadi penyebab pasti, kemudian kerugiannya mencapai berapa begitu ya, Ay? Betul, karena melihat ada 3 rumah yang terbakar di situ. Tidak hanya satu ya, tapi merambat ke 2 rumah lainnya. Ini jadi perhatian lagi nih, apalagi kalau kemudian meninggalkan rumah, apalagi kalau kompor ditinggal sendirian. Aduh, bahayanya luar biasa ini, kerugiannya bisa miliaran rupiah ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini viral, fenomena langka terjadi di pantai Pulau Manuk, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Jadi puluhan warga di sana dihebohkan dengan ribuan ikan kecil yang melompat dari laut ke pesisir pantai. Jadi kalau Anda lihat tadi pemirsa seperti inilah ya fenomena langka terjadi di pantai Pulau Manuk, Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Terlihat ada ribuan ikan yang bahkan loncat-loncat ke darat gitu ya, menjadi serbuan warga yang datang ke pesisir pantai. Jadi fenomena tersendiri ya, bahkan warga ini yang datang berebut untuk menangkap ikan di sana. Fenomena ini tentu menjadi fenomena yang termasuk langka pemirsa. Diketahui fenomena alam yang sama juga sempat terjadi pada beberapa pantai di wilayah Indonesia. Contohnya seperti di Pulau Sumatera sampai Pulau Jawa, baik itu pantai selatan maupun juga pantai utara. Mungkin ini ada faktor-faktor cuaca atau gelombang tinggi atau apa begitu ya? Ya pasti ada secara keilmuannya ya. Begitu ya, tapi jadi seru aja gitu ya. Gak usah repot-repot mancing, udah lompat sendiri ininya ikannya. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana pemeriksaan kesehatan di sejumlah daerah, salah satunya di Jakarta. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Ya, makasih. Saya ucapkan selamat pagi semuanya ya. Jadi sebagaimana biasa, kami selalu patuh dengan perintah yang disampaikan. Jadi kami ikuti perintahnya, suruh puasa, kami puasa. Dan kebetulan saya sudah terbiasa makan 1 kali sehari. Jadi kalau disuruh puasa 2 hari pun nggak ada masalah. Istirahat bagaimana Pak? Lihat, fresh nggak? Kira-kira fresh nggak? Selain puasa apa? Ya? Mungkin olahraga. Oh nggak usah. Kapan mau olahraganya? Kemarin ada acara. Ya, tidak selamanya olahraga itu kalau tidak tepat waktu jadi baik gitu. Ya istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak.
ya sampai kencing-kencing terus, ya karena darah kita itu sangat dipengaruhi oleh banyaknya cairan, terutama air mineral. Ya, jangan terlalu banyak makan, banyak minum air putih. Oh, Mas Gun. Bukan masalah yakin. Siapa yang tahu di dalam kita? Sama tadi intinya bahwa Jangan sama-sama mulu. itu ya. Ya, kita menerapkan hidup sehat ya, sehingga ya. Jadi memang kita sudah terbiasa dengan menerapkan pola hidup sehat, makan dengan nutrisi yang baik, kemudian juga olahraga setiap hari ya, sehingga tidak ada persiapan khusus untuk hari ini. Seperti itu. Puasa ya, kita puasa. Nggak akan menjalin kesehatan. Deg-degan ya? Enggak, biasa aja. Bohong dia. Kenapa? Selama kita masih deg-degan, berarti kita masih hidup. Oh iya. Paham ya? Berdebar ya. Hal yang penting ya. Ya, Bang, terakhir mau tahu pernah cek medical check up general seperti ini kapan? saya terakhir kemarin tuh waktu itu di Fatmawati. Di Fatmawati ya. Kapan itu? Bulan berapa? Berapa hari? Minggu lalu. Untuk apa? Pribadi? Untuk ini. Oh. Kalau Mas Gun juga? Ya, saya biasanya check up darah sebulan sekali. Ya, jadi sudah terukur lah hasil hari ini. Ya, saya rasa cukup ya. Siap. Ya, soalnya harus ini dulu. Makasih. Terima kasih ya banyak. Ada 9 ya. Siti, makasih Bu. Itu sempat juga sih. Yang perempuan itu tadi. Ya, baru saja kita saksikan tadi pernyataan resmi dari Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana terkait bagaimana nantinya jalani pemeriksaan tes kesehatan yang akan dilakukan pada hari ini. Biasanya kalau tes kesehatan tuh seharian ya, Itu dia, dan harus ada jalani puasa terlebih dahulu gitu kan. Tadi sih kayaknya udah fit, udah siap gitu ya untuk jalani tes kesehatan. Tapi nanti kita juga akan nanya seperti apa, sudah ada rekan kami juga di sana ya. Akankah kemudian proses dari pemeriksaan kesehatan berjalan dengan lancar? Hasilnya sih paling tidak kalau tidak salah tanggal 2 September nanti ya? 3 September. 3 September. Oke, kalau gitu langsung saja kita coba tanyakan kepada rekan kami, ada Agam Rizky langsung dari RSUD Tarakan, Jakarta. Agam. Ya, baik Maria Kamarati dan juga pemirsa, baru saja sama-sama kita menyaksikan bagaimana penerangan atau kejelasan dari pernyataan dari Dharma Kun terkait persiapan apa saja yang mereka lakukan selama menjalani tes kesehatan nantinya. Dan tes kesehatan ini memang akan dilakukan pada pukul 7 nanti, dan setelah ini mereka akan naik menuju ke lantai 9, dan setelah ini kami juga akan bergegas menuju ke lantai 9 untuk mendengarkan press conference dari pihak rumah sakit dan juga Dharma Kun apa saja persiapan nantinya menjelang tes kesehatan yang akan dilakukan pada pukul 7 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ini memang mereka telah menyediakan sebanyak lebih dari 40 dokter umum spesialis yang akan melakukan tes kesehatan bagi calon gubernur dan wakil gubernur. Dan nantinya dari informasi yang kami dapat, hasil dari tes kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur ini akan diberikan kepada KPU DKI Jakarta pada esok hari dan akan diumumkan di pekan depan yang akan datang. Dan ini merupakan memang rangkaian dari proses pendaftaran bagi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta setelah mereka mendaftarkan dirinya dan dinyatakan lolos administrasi dan mereka menjalani proses tes kesehatan dari pihak KPU DKI Jakarta di RSUD Tarakan Jakarta ini. Dan ini merupakan hari terakhir di mana pasangan ketiga dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen yaitu Dharma Kun. Dan nantinya kita akan menyaksikan bagaimana hasil atau pernyataan dari rumah sakit maupun Dharma Kun, karena setelah lagi kita akan menyaksikan pernyataan tersebut di lantai 9. Maria dan pemirsa. Ya, Agam Rizky, apakah Anda sudah mendapatkan update kira-kira hasil dari pemeriksaan tes kesehatan ini akan selesai pada tanggal berapa? Ya, memang dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan ini akan memberikan hasil kepada KPU DKI Jakarta ini esok hari, dan kemudian KPU DKI Jakarta juga akan memberikan pengumuman kepada masyarakat ini terkait hasil tes kesehatan kepada calon gubernur dan wakil gubernur pada pekan depan. Namun
terkait waktunya memang masih tentatif dan kami masih belum menerima hasil atau tanggal pastinya. Dari informasi yang kami dapat, pekan depan ini KPU DKI Jakarta akan mengumumkan hasil kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mari ya. Oke, baik. Terima kasih laporan lengkap Anda, Agam Rizky langsung dari RSUD Tarakan, Jakarta. Nah, kalau tadi kita sudah lihat satu pasangan ya, Tih ya, melakukan tes kesehatan. Tapi kan hari kemarin sudah ada pasangan-pasangan lainnya dari yang mencalonkan diri menjadi calon gubernur dan juga calon wakil gubernur di Jakarta juga setelah melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi pada Sabtu pagi kemarin, pemirsa, bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Banten, Airin Rahmi Diani dan juga Ade Sumardi juga sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Banten di Kota Serang untuk melengkapi persyaratan mereka menjadi peserta Pilkada Banten 2024. Pasangan Airin dan Ade menjalani tes kesehatan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan bertemu dengan awak media. Airin dan Ade sudah mengenakan pakaian khusus rumah sakit, jadi sudah siap menjalani pemeriksaan kesehatan ya. Airin berharap agar proses pemeriksaan kesehatan itu berjalan lancar sehingga dapat memenuhi persyaratan penetapan peserta Pilkada. Airin dan Ade mengaku telah menjalani puasa sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebelumnya, KPU Banten sudah menerima berkas pendaftaran dua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Airin Rahmi Diani, Ade Sumardi, serta Andra Soni Dimyati Natakusumah. Dari Banten kita bergeser ke wilayah Surabaya, Jawa Timur, pemirsa. Ini paslon Cagup-Cawagup dari wilayah Jawa Timur menjalani tes kesehatan yang digelar KPUD Jawa Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Ada dua pasangan calon yang menjalani tes kesehatan. Ya, kalau kita lihat pemirsa, calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan, Tri Risma hari ini atau Risma datang lebih awal sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat di RSU Dr. Sutomo. Disusul kemudian Cagup dari PKB yaitu Lulung Nur Hamidah tiba bersama dengan cawagupnya Lukmanul Hakim. Sedangkan Gus Han datang sekitar pukul 7 pagi, di mana kedua paslon mengaku sudah siap menjalani pemeriksaan kesehatan, di mana pemeriksaan kesehatan kedua paslon ini berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 31 Agustus dan tanggal 1 September 2024, yang mencakup ada tes kesehatan fisik, kemudian narkoba, bahkan juga tes psikologi hingga tes kejiwaan ya. Nah, tadi kita sudah lihat ya beberapa daerah, ada di Banten, kemudian juga ada di Pilgub Jawa Timur, di Surabaya ya. Nanti kita juga ajak Anda juga memantau daerah-daerah lain, Ti. Jadi ada pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono pada Sabtu pagi menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Ya, pemeriksaan kesehatan merupakan tahapan yang harus dilalui memang ya bagi setiap pasangan bakal calon dalam pemilihan kepala daerah, terutama di Jakarta. Ridwan Kamil dan Suswono menyatakan tidak mempersiapkan diri secara khusus menjalani tes kesehatan karena keduanya juga sebelumnya sudah pernah menjalani tes serupa. Ridwan Kamil merupakan mantan wali kota Bandung dan juga mantan gubernur Jawa Barat. Sementara Suswono sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dan Menteri Pertanian periode 2009-2014. Pasangan Ridwan Kamil Suswono telah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan setelah diperiksa kurang lebih selama 9 jam. Sebelumnya pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno telah menjalani tes kesehatan pada Jumat 30 Agustus kemarin. Sementara untuk pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana telah menjalani tes kesehatan pada hari ini tadi ya, kita saksikan bersama-sama. Insya Allah nanti. Ketua APEC Business Advisory Council Indonesia, Anindya Novian Bakri, selaku penggagas kegiatan, menggelar dialog untuk membahas masa depan Indonesia dengan topik diskusi optimisme dunia usaha dalam bermitra dan menyongsong pemerintahan Prabowo Gibran. Acara digelar di pelataran hutan kota Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat dan dihadiri sejumlah stakeholder.
Di antaranya Menteri Investasi Rosan Roslani, Wamen BUMN Kartika Wirjoatmojo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus pengusaha internasional CEO Arsari Group Hashim Joyo Hadikusumo. Kepemimpinan baru Prabowo Gibran disebut berpotensi menjadi motor penggerak dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Anindya Bakri juga mengatakan Indonesia berpeluang memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Karenanya, dunia usaha harus terus mampu menjadi mitra strategis pemerintah mendukung pembangunan nasional. Jadi di pemerintahan Pak Prabowo mencanangkan bahwa mungkinlah kita bisa bertumbuh cepat ke depan. Tumbuh cepat bahkan angkanya tidak langsung tapi mencapai 8%. Nah, tadi saya bisik-bisik juga dan tadi pagi bicara dengan Pak Rosan, apa sih Pak Rosan sebagai Menteri Investasi tanggapannya seperti ini? Ini mungkin nggak sih? Tentu bertahap ya. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa di dalam 20 tahun terakhir ya, Indonesia itu juga sudah berkembang cukup pesat. Jadi ketika kita lagi sibuk tentunya dengan berbagai macam pesta demokrasi, di sebelah kiri Indonesia selama 20 tahun terakhir telah berkembang dari $1.000 per kapita menjadi hampir $5.000 per kapita dalam 20 tahun. Pak Prabowo sudah menetapkan target nasional kita minimal 8%. Itu tidak termasuk perumahan. Tidak termasuk perumahan. Dan kalau kita gabungkan dan masukkan perumahan sebagai prioritas nasional, kita bisa dapat dekat, kita melampaui 9, kita 9,5 bisa mencapai 10%. Atau lebih, kalau kita pakai dengan congkok sebagai pedoman. Sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu. Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ihwal infrastruktur PU, perumahan khusus untuk perumahan, dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo, Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Agung Setia, TV One mengabarkan. 1, sekali lagi boleh? 3, 2. Pemirsa, fenomena kota kosong masih mewarnai Pilkada Serentak 2024. Kabarnya ada 48 calon tunggal dari kabupaten, kota, dan juga provinsi. Satu provinsi dari Papua Barat. Dan KPU sendiri juga akhirnya memberikan tenggat waktu sampai dengan 4 September 2024 untuk wilayah yang hanya memiliki calon tunggal untuk ramai-ramai mendaftarkan calon lainnya begitu ya. Jadi tidak ada lagi fenomena kota kosong. Sebenarnya apa yang mendasari, lantas apa yang bisa dilakukan masyarakat melihat ternyata masih cukup banyak daerah yang melawan kota kosong. Kita hadirkan dulu informasinya berikut ini. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas suara calon kepala daerah membuat perubahan peta politik di sejumlah daerah. Partai politik yang tadinya tidak punya cukup suara kini dapat menyalonkan jagoannya sendiri jika memenuhi ambang batas suara 6,5 hingga 10%. Namun calon tunggal yang berpotensi melawan kotak kosong jumlahnya juga meningkat. Komisi Pemilihan Umum menyatakan terdapat 43 daerah yang hanya memiliki satu pasangan bakal calon kepala daerah.
43 wilayah tersebut terdiri dari 1 provinsi, 37 kabupaten, dan 5 kota. Jumlah 43 bakal paslon tunggal ini meningkat dibandingkan jumlah calon tunggal pada pilkada terakhir pada 2020, yakni 25 calon tunggal. Namun secara persentase, angkanya menurun. Partai politik masih dapat bergeser koalisi dan menggeser dukungannya ke bakal paslon lain sepanjang memenuhi ambang batas atau threshold pencalonan wilayah masing-masing, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Lantas apa penyebab fenomena kotak kosong di Pilkada 2024? Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja lah kita bahas hal ini yang sudah hadir saat ini sejumlah narasumber kami di studio. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi, Bang. Pagi. Bang Ege. Aduh, kalau hari Minggu gitu stylenya, sporty. Hari Minggu ngitung-ngitung kotak kosongnya berapa nih sekarang nih? Apa udah berkurang atau belum gitu ya, Bang ya? Udah baca catatan juga saya. Juga ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Pagi. Assalamualaikum, Bang. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Nah, kita bahas nih bagaimana di kotak kosong di sejumlah daerah. Termasuk juga sudah hadir Komisioner KPU RI, ada Bang Idam Holik. Selamat pagi, Bang Idam. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, ini Kang Idam, kita tunggu ya di studio ya. Oh, sedang on the way. Masih on the way. Sedang on the way ke sini. Oke, baik. Iya, Kang Idam, jadi sebenarnya untuk saat ini total ada berapa sih jumlah kemungkinan kotak kosong di sejumlah daerah, termasuk provinsi, kabupaten, dan juga kota? 1 provinsi dan 42 kabupaten kota yang tersebar di 22 provinsi. Jadi totalnya 43 wilayah yang dimana sampai dengan batas akhir masa pendaftaran kemarin 29 Agustus 2024 jam 23:59 itu hanya ada 1 pasangan calon. Dan berdasarkan pada perintah Undang-Undang Pilkada, apabila sampai dengan batas akhir penyelenggaraan penerimaan pendaftaran pasangan calon hanya 1 calon, maka diperpanjang. Dan kini teman-teman kami di daerah, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, itu sedang melakukan sosialisasi perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon yang nanti kami akan buka selama 3 hari. Rata-rata akan dibuka pada tanggal 2, 3, dan 4 September 2024. Selama 3 hari akan dibuka perpanjangan masa pendaftaran. Mudah-mudahan ada calon baru yang didaftarkan karena memang desain Undang-Undang Pilkada itu menginginkan pilkada itu calonnya lebih dari 1. Tetapi jika sampai batas akhir pendaftaran ternyata tetap 1 pasangan calon, maka nanti akan ada calon tunggal. Ya, dan dahulu ada putusan MK nomor 100/PU/13 Romawi/2015 itu diperbolehkan calon tunggal kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pilkada pasal 54C dan 54D. Seingat saya dahulu ini yang melakukan judicial review itu Mas Effendi Ghazali ini waktu itu ya di 2015, dan hari ini beliau sudah bersama kita. Bersama Bang Ray, ini luar biasa diskusi kita pagi ini lengkap. Itulah kenapa saya tertarik untuk datang ke studio. Baik. Kita tunggu ya. Tunggu kalau gitu, Bang. Nah, tadi udah disinggung-singgung nih Bang Ege, sebenarnya fenomena apa yang terjadi? Karena melihat di tahun ini cukup banyak begitu ya, di Pilkada serentak. Bahkan 1 provinsi, ada Papua Barat. Kemudian kebanyakan petahana, Bang. Iya. Bahkan ada yang menyambut semua partai politik di wilayahnya. Terlebih lagi kan dengan hasil kemarin keputusan MK ya, kita bicara peradaban politik. Kalau ada Ray Rangkuti selalu demikian, walaupun hari Minggu ya, supaya tidak berat begini. Ini buah si malakama. Kalau saya tidak maju pada tahun 2015 dulu, maka pilkada itu akan ditunda ke selanjutnya jika ada calon yang terlalu kuat. Oke. Jadi hati-hati nih, pelan-pelan. Dulu ada calon terlalu kuat misalnya. Misalnya Bu Risma di Surabaya. Dia calon yang begitu kuat, maka partai politik lain tidak mencalonkan. Sehingga akibatnya dia tidak punya lawan, lalu pilkada itu ditunda. Dulu pilkadanya nggak seperti sekarang. Jadi misalnya 2015, itu tidak ada lawan, maka dia tidak bisa maju untuk pilkada ditunda ke 2017. Dulu begitu tuh. 2017 nanti nggak ada lagi. Partai politik tidak mengajukan lawan lagi,
dia ditunda lagi ke 2018. Jadi ini simalakama, Kak. Dan bahkan waktu itu saya diskusi juga dengan Rai dan lain-lain, kita sampai marah betul karena gini. Mula-mula nggak diajukan partai politik sebagai lawan. Kemudian ada yang maju daftar. Sudah daftar nih, calon wali kotanya sudah tanda tangan. Calon wakil wali kotanya minta izin permisi ke toilet. Sesudah dari toilet dia kabur. Mundur. Enggak, kabur beneran. Lalu ditanya, kenapa Anda kabur? Dia bilang, saya lupa minta izin sama ibu saya katanya. Jadi begitu rupa. Nah, pada bagian lain, kemudian terjadi fenomena ini pelan-pelan menjadi banyak. Jadi kalau datanya itu, di 2015 itu, jadi angkanya itu naik 3, kemudian menjadi 9 di 2017, 2018 16, dan di 2020 25. Nah sekarang di 2024 menjadi 43. Bahkan hampir 2 kali lipat. Kenapa itu bisa terjadi ya? Jadi kalau dulu sama aja. Kalau itu tidak dilakukan, pilkadanya ditunda terus. Nah yang sekarang yang dilakukan sebaliknya. Tapi jangan lupa ya, tahapan kenapa orang bisa memiliki kota kosong itu macam-macam. Nggak daftar pertama. Lalu sesudah itu dari daftar sampai kampanye itu berhalangan tetap, gugur dan lain sebagainya. Dari kampanye sampai kemudian penetapan pemilihan suara itu juga berhalangan tetap. Itu semua pada tahap itu bisa semua gugur dan menghasilkan kota kosong. Ini kan konteksnya pendaftaran. Nah, kalau yang terjadi kemudian ini jelas sekali bahwa ada dibalik nih sekarang. Kalau dulu ingin membebaskan, sekarang justru ingin menjajah. Kalau ada calon yang begitu kuat, mereka itu membeli semua suara sedemikian rupa supaya calon ini akhirnya nggak bisa dapat tiket. Nah, yang jadi persoalan kemudian dengan apa yang dilakukan oleh KPU ini, saya rasa nanti saatnya kita ke MK. Ini yang ditambah 3 hari ini, kok cuma buat partai politik? Kenapa nggak 3 hari juga ditambah buat mungkin ada yang kita tanyakan ke KPU mungkin ya. Iya kan? Enggak, bukan. Iya, artinya kalau PKPU-nya berani atau KPU-nya berani, adil kan? Misalnya nih, di satu tempat, katakanlah di mana yang ada kota kosong, kemudian yang dibuka itu bukan cuma buat pasangan partai politik. Tapi independen juga bisa. Susah sekali, Pak. Nanti untuk memverifikasinya, masukin nik aja. Karena kan khawatirnya justru kemudian kalau kemudian dibukanya hanya untuk partai politik, sedangkan partai politik pasti berhitung dong ya kemungkinan untung dan juga ruginya. Memang niatnya kota kosong. Ini kalau keputusan MK kemarin tidak keluar ya yang terbaru ini, wih jumlah kota kosong lebih banyak lagi. Itu dia Bang, artinya 100 lebih loh ya diperkirakan. Hampir. Dan hati-hati, ini saya mau agak cepat mengatakan, jangan kita bilang bahwa ini seakan-akan hanya partai politik tertentu yang melawan kota kosong. Partai politik rata-rata juga ikut terlibat di beberapa kota kosong yang datanya kita punya sampai 43 ini. Nah, misalnya kita bilang, yang satu jadi ada upaya memang untuk kota kosong. Yang satu berteriak, kami melawan kota kosong. Enggak, di beberapa pilkada dia ikutan ini. Oke, coba ke Bang Rey. Bang Rey kalau mencermati cukup banyak 43. Begitu kalau kita melihat ada Kabupaten Ngawi, Banyumas, Kota Surabaya, Trenggalek dan lain sebagainya. Kota Tarakan, kota-kota penting loh. Masing-masing daerah sebenarnya apakah memang karena waktunya yang terlalu mepet sehingga tidak ada tokoh-tokoh yang dapat dicalonkan atau memang partai politik cenderung untuk bersama-sama ini? Kota Samarinda. Kalau kota kosong ini kan 2 faktor sebenarnya kan. Faktor pertama alami, yang kedua rekayasa. Yang alami tadi udah disebutkan oleh Bung Effendi Ghazali kan. Memang tokoh itu hampir udah nggak bisa dikejar. Daripada buang-buang dana macam-macam, jadi orang merapat ke situ aja semua. Itu alami. Seperti misalnya dialami oleh Ibu Risma dulu di Surabaya. Itu udah terlalu kuat tuh gitu. Akhirnya orang lebih banyak ke sana meskipun tetap ada saingannya Ibu Risma ya. Ini Surabaya juga seperti itu ya kabarnya ya? 18 partai politik yang... Iya, tapi saya belum lihat apakah karena faktornya memang terlalu kuat atau tidak, nggak tahu saya gitu. Tapi ada yang by rekayasa. Oh iya, kota Surabaya. By rekayasa itu artinya memang itu bagian dari strategi pemenangan. Jadi salah satu cara untuk memenangkan kandidat ini adalah borong semua partai politiknya gitu. Nah kalau dilihat di fenomena 2024 ini, yang kedua ini menurut saya yang paling menonjol ketimbang bayi alami gitu ya. Yaitu ini bagian dari pemenangan dengan cara memborong banyak partai politik sehingga ia berhadapan-hadapan dengan kota kosong itu. Nah dari mana kita mengambil kesimpulan itu? Kan peristiwa Jakarta hampir kejadian hampir kejadian.
Karena yang didorong itu jelas-jelas elektabilitasnya di bawah dari kandidat yang lain. Tapi mengapa partai politik kok berbondong-bondong datang ke situ? Tapi kan ada independen juga. Enggak, ini kan hampir kejadian, jadi enggak kejadian. Yang saya mau kita harus bicara khusus juga soal independen. Iya, makanya yang saya mau katakan itu adalah mudah melacak apakah itu rekayasa atau tidak. Salah satunya adalah dari kandidat yang sebetulnya nggak punya suara, tapi partai berbondong-bondong ke sana. Nah, Banten, contoh yang lain misalnya, hampir juga, ya kan, banyak partai politik berbondong-bondong ke sana, sementara elektabilitasnya bahkan di bawah 5%. Saat itu ya, MK baru bisa saat PDIP, itu ya, kita nggak tahu kalau sekarang saat itu gitu. Nah, dengan ini semua sebetulnya indikasi-indikasi yang menunjukkan ada pola, cara untuk memenangkan kandidat itu dengan memilih partai politik. Dan ini menurut saya yang paling umum sekarang terjadi, yaitu memborong semua partai politik, lalu menyisakan kotak kosong di sampingnya gitu ya, sehingga dengan begitu kemenangan ya istilahnya tinggal tutup mata. Sebab dari 25 daerah yang disebutkan tadi oleh Bung Effendi yang terakhir, bahkan dari keseluruhan pilkada yang melawan kotak kosong dari awal, tingkat kemenangannya itu hampir mencapai 92,8%. Artinya yang gagal itu cuman 1,8%. Itu yang terjadi di Makassar. Jadi hampir semua menang. Meskipun sudah dinaikkan loh persyaratan pemenangan. Persyaratan pemenangannya kan 50+1% kan. Tapi rata-rata di daerah di mana pasangannya tunggal alias lawan kotak kosong, kemenangannya umumnya di atas 60%. Itu dia. Ini hebat gitu. Nah, persoalan kita, kenapa orang berani untuk investasi memborong partai politik, ya kan? Pertama karena tingkat kemenangannya udah pasti. Yang kedua, menurut mereka biayanya jauh lebih murah dibanding harus dengan membeli suara orang nantinya ya, masyarakat. Ya. Nah, dalam konteks inilah menurut saya peran Bawaslu amat sangat penting untuk memastikan bahwa pengumpulan partai politik di dalam satu pasangan itu dilakukan secara alami, bukan berdasarkan. Tapi sulit sekali dong itu Bang harusnya. Mestinya mudah. Itu asal mau Bawaslu untuk melakukannya. Karena pertanyaan logika sederhana saja. Bagaimana partai politik berbondong-bondong ke orang yang elektabilitasnya nomor 3, nomor 4. Nah, ini dia menarik untuk dibahas. Tapi usai jeda boleh ya Bang, kita bahas lagi bareng-bareng ya pemirsa. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sembari nanti menunggu Bang Idam. Pak Idam. Ya, kita kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi dan sudah hadir ada tambahan personil baru. Bang Idam, terima kasih banyak sudah hadir. Komisioner KPU kita hadirkan langsung untuk diskusinya biar lebih enak lagi, Bang. Dengan pertanyaan tadi bikin PKPU kok cuma buat partai politik. Nah, itu dia. Nggak ada independennya. Dibuka aja calon perorangan. Itu dia Bang, pertanyaan tadi Bang, kalau kemudian ditambah tuh ya PKPU kan ada batas waktu tambahan kalau kemudian memang hanya ada satu calon tunggal yang mendaftar gitu kan. Tapi ini ditambah 3 hari. Kami sudah ekstensi 3 hari. Hanya untuk partai politik kan tapi kan? Ya, untuk calon perseorangan juga ada. Jadi di pasal 135 huruf C, apabila di masa pendaftaran tanggal 27 sampai 29 kemarin calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran belum daftar, dan kebetulan di daerah tersebut baru satu pasangan calon yang telah mendaftar, maka di masa perpanjangan calon perseorangan tersebut boleh daftar. Bisa mendaftar? Ya, bisa mendaftar asal telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran. Nah, di situ persoalannya. Tapi wilayahnya juga harus calon tunggal, nggak mungkin kalau misalnya calonnya sudah lebih dari satu, nggak bisa ya? Dan artinya dia sudah lebih dulu mendaftar dan sudah dianggap layak gitu? Telah menyerahkan dukungan. Tapi belum mendaftar. Belum mendaftar. Jadi ada kasusnya begini, dia udah diverifikasi macam-macam, tapi telat daftar. Atau dia udah diverifikasi mendaftar, tapi ini mungkin dinyatakan tidak lolos. Vermin, Verfak itu ya, administrasi dan faktual. Jadi yang bersangkutan itu dukungannya sudah terverifikasi secara administratif dan faktual. Jadi memang sudah cukup dukungannya? Sudah cukup. Nah, itu lain tuh kan. Sudah cukup. Jadi sudah tidak ada lagi proses verifikasi dan kebetulan di tanggal 27 sampai 29 kemarin dia masih ragu untuk mendaftar atau tidak. Untuk mendaftar atau syarat pendaftarannya belum lengkap. Ya, maka kita berikan kesempatan untuk daftar di masa perpanjangan. Karena kan proses verifikasi faktual ini yang biasanya agak lama begitu ya. Artinya bukan memunculkan orang baru. Harusnya dengan IT itu cepat harusnya. Nik kan main Nik kan sekarang Nik sudah langsung bisa pajak, bisa apa segala macam. Ya kan? Masukin aja Niknya. Wah,
ganda kalau, nih gitu. Kalau itu kan administratif. Iya, yang faktualnya faktualnya, Mas. susah. Iya. Harus nemuin orang. Administrasi satu persatu ceknya. Yang faktual itu kan harus nemuin orang satu persatu. Kan parsing dia metodenya. Dan ditambah lagi dengan jumlahnya yang memang udah terlalu tinggi lah. Itu dia. Kan menariknya Yakin sebenarnya. ya bahwa jumlahnya terlalu tinggi ya? Ya. Perorangan itu maksudnya. Ya sebenarnya dia proporsinya sama dengan partai politik sekarang. Itu ya, ambang batas suara sah itu. Iya. Sama sebenarnya dengan lahirnya putusan MK kemarin itu. Oke, iya. Bang Ray, sebenarnya kan yang menarik adalah ini kan padahal sudah ada putusan MK. Jumlahnya masih begitu banyak, ada 43 kota kosong. 43 di daerah begitu yang kemudian terjadi kota kosong. Apa sebenarnya yang terjadi sih ini sebenarnya, Bang? Pertama ini harus diakui penurunan yang cukup drastis. Karena saat itu sebelum ada putusan MK kita udah membayangkan jumlahnya mungkin di atas 100. 120-an. Dan fenomena keduanya akan marak juga di provinsi. Kenyataannya kan sekarang 40-an ya. Lalu di provinsi cuma 1. Nah itu artinya berkah dari putusan MK itu cukup banyak menolong kualitas pelaksanaan pilkada kita gitu ya. Nah yang kedua mungkin putusan MK ini terlalu mepet dengan jadwal pendaftaran. Sehingga beberapa pihak tidak siap. Untuk konsolidasi dan lain-lain ya. Kecuali misalnya seperti PDI Perjuangan, ya tentu dia bisa siap kan. PKB beberapa tempat akhirnya muparokoh sendiri gitu ya. Dia bisa siap gitu. Tapi partai-partai misalnya yang non-parlemen, agak kesulitan melakukan konsolidasi dengan waktu yang sangat mepet ini gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian tidak terlalu banyak membantu untuk bisa ya menghilangkan kota kosong ini seminimal mungkin gitu. Nah yang ketiga boleh jadi udah terlanjur komitmen ya kan dengan pihak udah terlanjur panjar maksudnya. enggak harus agak jelas nih. Ini Bang Effendi dia bilang ya. Enggak iya komitmen ini kan panjar. Harus ada panjar. Udah terlanjur panjar gitu. Panjar itu harus dihubungkan dengan pernyataan saya yang sebelumnya. Yaitu ini Bawaslu di mana gitu. Tapi sayangnya nggak ada Bawaslu pagi hari ini ya, hanya ada KPU. Iya, ada pasal pidana. Itu betul. Pasal pidana? Ada pasal pidana siapapun yang melakukan politik kandidasi buying. Nah, itu bisa terkena pasal pidana. Ini keren nih, ideal betul. Tapi kenyataannya eksekusinya itu dia Bang saya. Bang Ege, mungkin nggak kalau dari prediksi Bang Ege ini melihat sampai 2-4 September masih dikasih waktu oleh KPU, tapi 43 ini agak sulit nggak kalau menurut Bang Ege? Kalau melihat masing-masing seperti tadi Surabaya, lalu kota-kota besar semua juga diambil. Tuh, Bang. Ada 3 tadi kan alasannya kan, waktunya mepet. Terus kemudian sebetulnya tetap ada kebebasan bagi partai-partai politik. Maksud saya begini, kalau berdasarkan ilmu ya sebagai akademisi, harusnya tidak ada pilkada threshold. Seluruh partai politik bisa mengajukan. Dan itu pun bisa terjadi kota kosong. Ya kan? Harus ada pengandaian bahwa kalau semuanya mengatakan, enggak, kami kayak ini. Karena dengan mulianya ini calon paling baik misalnya. Kota kosong juga loh. Jangan nanti semua ilmu pun mengatakan bisa kota kosong. Tapi saya yakin yang ketiga yang lebih berat. Apa itu? Panjar. Sudah terlanjur panjar kok. Jadi memang bagaimana caranya nih? Enggak, kita tertawa ya karena kita tidak ingin menyatakannya kepada publik. Aduh, jelas-jelas kok itu. Nah, komitmen panjar maksudnya. Itu udah jelas-jelas kok. Ya, jadi itu sudah memang terlanjur untuk tidak. Tapi saya mau dengan cepat mengatakan begini. Ini pelan-pelan nih, orang mungkin gitu. Lebih baik kota kosong daripada calon boneka. Karena apa? Ini teori yang penting. Kota kosong itu masih memungkinkan walaupun fakta menunjukkan kecil, rakyat masih bisa menang. Dan kita boleh berkampanye untuk kota kosong. Betul ya? Iya. Boleh. Ada aturannya. Dan kita boleh berkampanye buat kota kosong. Saudara-saudara sekalian, jangan pilih Bapak itu karena ini. Pilihlah kota kosong. Boleh sekarang kata mereka. Tapi bukan kami ya. Iya. Artinya masyarakat secara umum kami. Itu Bapak kampanye apapun yang membuat aturannya boleh maksudnya. Tapi maksud saya kota kosong ini lebih mungkin rakyat menang. Yang lebih bahaya itu adalah calon boneka tadi. Calon boneka. Karena apa? Apapun hasilnya akan 50% plus 1. Betul nggak? Sekali dia majukan 2 calon, yang satu ini adalah boneka dari yang ini, kita jangan kelihatan kota kosong. Kita majuin boneka lah gitu. Ya kan? Atau titipan lah. Kan sekarang ada juga tuh. Karena ada titipan deh gitu. Karena ada indikasi ternyata kalau dibuat kota kosong orang marah. Orang marah. Maka kita sudah negatif ininya kita bikin calon boneka. Kota kosong ini sudah negatif. Termasuk dengan titipan. Sekarang lagi terkenal nih. Titipan Bapak ini gitu ya. Belakangan ada nama. Di mana daerah mana sih, Bang? Apa kalau nggak salah mall atau apa gitu ya, titipan itu lah gitu. Nah, kalau ini terjadi, kita punya masalah. Yaitu rakyat tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Misalnya, kita bilang
kita jangan datang. Kita sekarang ada gerakan tuh. Kami Dan tidak ada akan gerakan memilih. itu, gerakan untuk kemudian Kami membuat tidak akan suara tidak memilih. sah gitu. Kita akan tidak memilih di Jakarta. Kita akan buat suara tidak sah. Nggak bisa. Itu membesar suara tidak sah, membesar orang yang tidak datang. Hasilnya tetap 50% plus 1. Karena yang dihitung tetap suara sah. Yang menciptakan calon boneka. Ya, mempermudah. Nah itu dia yang menarik ya. Kalau menurut saya begini, jadi Menurut Bang Rey seperti apa? Tahan dulu ya Bang ya. Kita harus minum teh dulu nih Bang. Kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami. Langsung minum teh dulu boleh Bang. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kalau tadi kata Bang Ege, sebenarnya juga mungkin masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal itu bisa mengkampanyekan begitu ya kotak kosong. Tapi kalau dari KPU sendiri kan memang juga sudah ada fasilitasnya untuk memang surat suara itu memang menggambarkan kotak kosong begitu ya. Nah, surat suara itu nanti didesain kalau memang setelah masa perpanjangan pendaftaran itu tetap satu pasangan calon, itu nanti surat suara itu satu itu berisi kolom foto tak bergambar, kolom foto tak bergambar, dan satu lagi pasangan calon. Kotak kosong. Kalau nanti yang menang yang tidak bergambar ini, akan apa prosedurnya? Nah, penjabat sementara. Enggak, di situ masalahnya sekarang ini dibandingkan yang dulu. Pelan-pelan. Sekarang ini kan ada dua permasalahan. Yang pertama saya nggak tahu, Rai, entah siapa yang punya ide, habis pilpres serentak ini dengan DPR ini langsung pilkada serentak. Entah siapa dan di mana contohnya di dunia kita juga nggak tahu tuh. Nanti kan terjadi itu tuh, orang memperkuat diri the winner takes all untuk melaksanakan tugas mulia. Apa itu? Ya makan bergizi gratis, IKN dan lain-lain. Ya, tugasnya jadi mulia gitu karena itu harus menang di semua tempat gitu. Tapi yang kedua, dulu itu ya kan 2015 nggak diajukan calon. Sehingga pemilunya harus ditunda ke 2017, ya kan? 2 tahun. 2 tahun kemudian. 2017 ada lagi calon nggak diajukan lagi lawannya ke 2018. Kalau sekarang begitu kotak kosong menang 5 tahun. Jedanya ya. 2029 kita akan berhadapan dengan PJ. Penjabat sementara. Jadi mestinya di kotak kosong itu dipasang wajah PJ mungkin ya. Enggak. Tapi resikonya itu. Belum pernah terpikir loh. Ya kan? Penjabat sementara 5 tahun. Di 43 ini, ya, kalau jangan juga dikhawatirkan. Apakah PJ itu lebih buruk daripada hasil kotak kosong? Kan belum tentu. Tapi kan PJ itu kan artinya penunjukan dong dari pemerintah kan? Tapi maksud saya ini kan seolah-olah kalau dikampanyekan, hati-hati loh. Kalau kita nggak pilih ini PJ loh. Seolah kalau itu orang berbondong-bondong memilih pejabat pasangan yang cuma tunggal kan. Padahal dengan dia tunggal saya sebetulnya udah mencurigakan kan. Dari mana dia bisa dapatkan begitu banyak partai politik? Sementara elektabilitasnya kalau dibandingkan dengan kandidat yang lain nggak terlalu mencolok gitu kan. Nah, maka pertanyaannya adalah lebih baik PJ atau calon boneka seperti yang disebutkan tadi. Nah, oleh karena itu menurut saya bukan gitu kampanyenya. Jadi gimana? Ya kalaupun kotak kosong ada dan kotak kosong dimenangkan menerima PJ ya sudah. Itu jika lebih baik begitu dibandingkan dengan calon ini bagian gitu dari kan? kita menghukum partai politik. Anda udah diberi kewenangan oleh konstitusi untuk mencalonkan orang. Tapi Anda nggak mau mencalonkan sementara pemilu pilkada itu dibuat dalam rangka kompetisi. Lah ini kompetisinya mana ada? Makanya ini aneh menurut saya ini kan bagian yang nggak terpikirkan atau memang sengaja dipikirkan. Jadi pilkada itu wajib debat. Loh kalau kotak kosong dia debat dengan kotak kosong. Tapi Mas Idam dari KPU sendiri pertimbangan-pertimbangan dari dua sisi ini sudah dipikirkan belum sih sebenarnya? Ya tentunya kalau kami pertimbangan hukum, Mbak. Ya kalau selama apa yang disampaikan oleh beliau berdua ini masuk dalam sama dengan pertimbangan hukum di Undang-Undang Pilkada, ya tentunya kami akan laksanakan seperti itu. Ya misalnya soal debat tuh gimana membuat debat dengan satu pasangan? Ya nanti panelis akan mendalami pertanyaan-pertanyaan kritis. Iya, itu bukan debat namanya, udah diskusi itu namanya. Ya kan? Enggak, dia debat dengan panelis jadinya. Ya kan? Panelis nggak boleh mendebat orang. Dia hanya mancing mengajukan pertanyaan kritis saja. Nah, iya makanya, itu bukan debat namanya. Seru juga kalau dikasih kotak kosong tuh. Wawancara khusus itu. Setiap pilihan kata itu kan mempunyai tipologinya sendiri. Kalau Anda diskusi begini. Tapi itu konsekuensi dari adanya satu calon tunggal. Kalau Anda dialog begini. Tapi kalau Anda pakai kata debat, minimal ada 2 yang berbeda.
Sementara panelis itu sifatnya adalah fasilitator sebetulnya. Kan biarkan saja mereka yang bertengkar, saling memuji gitu. Gimana tuh, Bang Idam? Kalau mau lucu, ya panelis nanya juga ke kotak kosong. Hai kotak kosong. Seru juga kan ya? Ya, untuk debat tentunya kami kan harus memenuhi prinsip pemenuhan informasi publik berkaitan dengan visi misi program dan profil Walaupun calon. rasanya jadi nggak kayak debat gitu. Ya memang tidak semenarik seperti debat head to head ya. Tapi tentunya nanti panelis ini akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sekiranya merepresentasi opini publik di wilayah tersebut sehingga pasangan calon tunggal ini bisa menyampaikan pandangan politiknya ataupun rencana pembangunan yang ditawarkannya seperti itu. Oke, tapi kan panelis tetap nggak bisa katakan bohong loh. Nggak bisa. Iya. Kan nggak boleh panelis begitu, Bang. Nggak boleh menyanggah ya. Nggak boleh mengatakan bohong loh. Iya. Kalau teman debat, lo bohong loh. Ya kan? Bahkan kalau penting, kamu tanggal sekian ini loh. Itulah resikonya calon tunggal, Bang. Itu debat namanya. Itu resikonya gitu, calon kira-kira. tunggal, sudah tidak bisa lagi. Tapi jalan keluarnya juga susah. Karena seperti saya katakan, tadi kita anggap nggak ada threshold, semua partai bisa mengajukan. Kalau dia berkelompok dan calon perorangan nggak ada, tetap kotak kosong. Jadi kan ada 3 jalan keluar. Yang pertama, calon perorangan direndahkan. Lagi-lagi saya suka mengambil benchmark untuk calon presiden Turki saja perseorangan 100.000. Ya. Ditambah lagi dengan 3 hari kok mereka verifikasi. Nah yang kedua, ini memang betul itu pilkada thresholdnya nggak ada, dibuka. Tapi tetap aja kalau mereka mau berkelompok nggak bisa. Nah jalan keluar yang ketiga adalah ada jumlah maksimal untuk mengajukan calon. itu jangka panjang tentu kita harus atur lagi PKPU-nya, Bang. Kegelisahan kita di masa depan, misalnya Anda hanya boleh 30% maksimal. Jadi dijamin akan ada orang lain yang mengajukan. Minimal seperti pengaturan di Pilpres. Minimal pasangan itu 2. Itu dinyatakan dalam konstitusi. Ya, itu bisa dikaji lagi berarti ya. Tapi Bang Idam, kalau melihat sejauh ini dalam jangka waktu berapa hari terakhir, ada tidak kemudian calon yang mendaftarkan lagi gitu dari partai politik? Dari partai politik. Dari 43 ini ya? Informasi semalam yang kami peroleh dari Papua Barat, ada satu partai yang kemarin tidak mengajukan pasangan calon, malah maju. Ya, sekarang malah dia berbalik mendukung pasangan calon yang telah didaftarkan. Jadi bertambah dong, Bang, justru begitu ya. Saya bilang nggak bisa. Kalau dia ya? mendukung pasangan calon yang telah didaftar, itu nggak bisa. Karena konstruksi undang-undangnya itu mengharapkan ada 2 pasangan calon ketika di ekstensi pendaftaran ini, saya sampaikan demikian. Oke. Artinya hingga saat ini belum ada ya? Belum ada. Nah kalau melihat kan sebenarnya kalau untuk di provinsi mungkin ada upaya untuk tidak ada kota kosong begitu ya. Hanya satu provinsi Papua Barat. Tapi kalau untuk kabupaten, kota, ini konfigurasinya seperti apa sih sebenarnya? Saya itu suka ini, terutama kan belakangan ini kita lihat ada satu partai misalnya seperti PDI Perjuangan, kami tidak ingin ada kota kosong gitu. Enggak, dipasang kayu ikutan mereka kota kosong bersama dengan Golkar misalnya gitu ya. Jadi ini nggak bisa nih, sangat betul-betul harus dibaca berdasarkan daerah-daerahnya dengan 3 kemungkinan yang disampaikan oleh Ray Rangkuti tadi. Apakah betul-betul misalnya ya sudah mencari, oh udahlah ini nggak bisa lagi nih, ini yang paling tidak ada partai politik yang mau kalah, Bang. Apanya? Itu sudah paten lah. Nah karena itu memang harus diciptakan aturan. Kalau aturannya nggak ada. Kita bisa melihat agak percuma juga KPU memberikan tenggat waktu kalau misalnya nanti juga nggak ada yang daftar gitu loh. Justru malah kayak Papua Barat. Enggak, sebetulnya menarik tuh kasus Maluku Utara. Orang selalu mengambil contoh. Bahwa ada partai yang mula-mula mendaftarkan ini gitu. Sesudah itu dia tarik diri, dia daftarkan yang lain. Nah, di Maluku Utara kasus loh terjadi. Coba lihat, itu kan selalu diungkapkan sebagai contoh. Dia mula-mula ikut yang ini, sesudah itu dia daftar ke yang ini. Mungkin KPU, tahun sebelumnya. Iya, KPU harus melakukan verifikasi. Hei, Anda kok daftar 2? Yang mana nih yang benar? Oh, yang ini Pak. Yang ini yang terpilih akhirnya, yang belakangan gitu. Nah itu berdasarkan PKPU yang lama ya. Sebelumnya. Tapi untuk tahun ini kan pasti harus lebih hati-hati lagi KPU kan. Di PKPU baru sekarang itu nggak bisa. Kalau dia mencabut dukungan, itu nggak bisa. Oke. Nanti kita akan lihat. Kalau dia daftar 2, nggak, tetap bisa mencabut dukungan, tapi tetap nggak bisa dihitung dia kalau misalnya pindah tempat. Ya. Gitu. Oke. Kita nantikan bagaimana sampai dengan tanggal 4 September, apakah juga harapannya masih ada calon-calon lainnya di 43. Menarik juga kalau kemudian kita nanti melihat hasil pemilu ini, kemudian ada kota kosong yang menang dari sejumlah daerah tersebut ya. Yang paling penting itu, karena ini kan demokrasi sudah dibuat mahal ya. Dikhususkan sebetulnya kepada partai politik, bukan pada partai. Tapi partai politiknya kurang amanah, maka kita sebagai pemilik kedaulatan
beri hukuman kepada mereka Kota kosong. dengan cara mengatakan kalau lo tidak mau bertanding, kami yang bertanding melawan Anda. Oke, kita lihat nanti bagaimana pemilu kada ini berlangsung. Terima kasih Bang Rey. Terima kasih banyak Bang. Bang Idam Holik, terima kasih. Bapak sehat-sehat. Semangat Bang Idam. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita akan hadirkan informasi menarik lainnya, tetap bersama kami. Lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita harus berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke musuh, bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Kita harus berani punya ciri khas demokrasi kita sendiri. Dan itu saya tangkap. Karena saya banyak kawan-kawan Pak, dari beberapa negara. Dari Thailand, teman-teman saya dari Thailand, mereka menceritakan bahwa pemimpin mereka, raja bahkan, sama kerisauannya, bahwa dunia ini sedang dalam keadaan tegang. Ada ketegangan. Bahwa kalau tidak di-manage dengan hati-hati, bisa terjadi perang dunia ketiga. Perang di tempat yang jauh berpengaruh kepada kita semua. Karena itu, di beberapa tempat, para pemimpin menyadari kita harus pemimpin elit, pemimpin politik, pemimpin ekonomi, pemimpin intelektual, kita harus bersatu. Kita harus bersatu atasi masa-masa yang penuh ketegangan ini. Untuk rakyat kita, untuk Indonesia bangkit, untuk Indonesia menjadi negara maju. Nah, pemirsa, Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam Rapimnas Partai Gerindra kemarin menegaskan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia mampu meraih cita-cita Indonesia emas tanpa menghabiskan energi untuk berganti kepemimpinan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo Subianto. Termasuk rasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas di 2045. Saya sangat meyakini itu, insya Allah. Semuanya sesuai yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia emas di tahun 2045. Bapak Ibu yang saya hormati, keberlanjutan itu sangat penting. Baik itu keberlanjutan program kerakyatan, baik itu keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan SDM, baik itu keberlanjutan hilirisasi industri, IKN dan ekonomi hijau yang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak Prabowo. Karena dengan begitu, bangsa ini tidak habis waktu, tidak habis sumber daya, tidak habis energinya, hanya untuk berganti arah, hanya untuk berganti program setiap kepemimpinan. Baik, informasi tadi juga harus menutup jumpa kita kali ini karena sudah jam 8 pagi. Kita harus pamit ya, kita harus lanjut lagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Dan saya Maria Sil. Kita berdua pamit dulu pemirsa. Happy weekend, sampai jumpa.